Pak anu Pak Rudito? Ada itu Pak Rudito. Ada. Oh, luar biasa Pak Rudito sama Bu Dama paling rajin. Fighting. Ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu, kita mulai saja. Selamat malam. Kita mulai dengan lagu pembukaan. Keluargaku adalah surgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan tercurah
Jadi pada malam ini, Bapak Ibu sekalian, kita mulai APP pertama yang mulai dari persaudaraan dalam keluarga. Dalam keluarga, kita seringkali bermasalah juga, meskipun kita satu keturunan, satu darah, tapi sejak dari zaman Abraham dahulu, kita sering bermasalah. Waktu itu masalahnya mulai dari Kain dan Abil, kemudian juga dilanjutkan juga waktu keluarganya dari Yusuf juga bermasalah. Makanya persaudaraan dalam keluarga ini, meskipun kita satu darah, tetap kita bina. Kita langsung aja, Jeff, di pembukaan. Kita langsung di pembukaan aja. Ini enggak. Mari kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang penuh kasih, di masa tobat ini, kami hendak merenungkan panggilan hidup kami di dalam keluarga. Semoga melalui pertemuan ini, kami semakin menyadari kasih yang besar dan makin mencintai keluarga kami. Semoga ini, ya Bapa, kami serahkan kepadamu dengan perkataan Kristus dalam kami yang hidup dan berkuasa bersama Kau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Jadi menurut Fratelli Tutti, artikel 30, di tengah dunia saat ini, rasa saling memiliki sebagai satu keluarga itu sudah semakin memudar. Kalau kita masih ingat, mungkin barusan saja ada viral dari mana itu ya? Apa itu? Yang perusahaan jual dealer otomotif di Surabaya yang baru-baru ini berantem antara bapak dan anaknya, dan sangat viral sekali di WA grup ini. Jadi masalah keluarga ini memang meskipun kita satu darah, kadang-kadang susah untuk bisa saling mencintai, saling dekat kalau tidak kita latih juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya aja. Nah, ini kita lihat di sini salah satu contoh dalam keluarga. Kadang-kadang keluarga kita mempunyai sikap yang dingin, tidak peduli satu sama lain, dan sikap yang berkuasa. Mungkin ini yang akan kita dalami juga dengan sharing-sharing kita nanti. Next ya. Nah, ini sebetulnya contoh suatu keluarga yang dapat berkomunikasi dengan baik dan gembira penuh sukacita. Tapi untuk itu diperlukan jalan untuk menumbuhkan harapan dan pembaruan. Pentingnya berkomunikasi dengan baik, saling menyinta, saling dengan penuh kasih, sehingga menimbulkan sukacita selalu dalam keluarga kita. Makanya kalau kita bandingkan yang tadi itu, next, Jeff. Berikutnya, Jeff. Nah, sikap dingin tidak peduli satu sama lain. Kadang-kadang kalau kita ada orang tua kita yang sudah tua yang tinggal bersama kita karena suka merepotkan juga, maka kita kadang-kadang sikapnya jadi dingin, jadi tidak peduli sama orang tua kita sendiri yang dulu membesarkan kita dengan susah payah. Jadi yang kita perlukan adalah yang gambar yang di sebelah kanan itu adalah keluarga yang penuh sukacita. Jadi dalam lagu pembukaan tadi, kalau kita bisa membuat keluarga kita penuh sukacita, maka keluarga kita dapat merupakan surga buat kita. Mungkin ada yang mau komentar dengan gambar ini dari Bapak Ibu sekalian. Boleh komentar
Apakah ada merasakan hal-hal yang sama atau gimana? Mungkin boleh dikomentari. Pak Dwi, kalau Ya. saya boleh komentar. Ya, Kalau kayak, ya puji Tuhan, saat ini sih masih keluarga kami kalau habis pagi-pagi sarapan, ngopi, kami sekeluarga rame-rame di meja makan, ngobrol, curhat, ya, masing-masing satu mereka bisa bercerita, ada masalah apa, ada rencana apa, kita berbagi cerita. Memang kalau di meja makan kadang-kadang kami ngobrol cukup lama. Ya maksudnya masih anak-anak masih belum ada yang rumah tangga ya, jadi masih ngumpul. Kalau ada apa-apa ya ada permasalahan, ya kita coba bantu mereka. Oh kalian harus begini ya, coba ini. Hanya itu yang bisa kita bantu Pak Ibu. ya, ya. Makasih. Mungkin selanjutnya aja. Jadi untuk menimbulkan dalam keluarga itu sukacita selalu, itu yang paling penting itu adalah kasih antar anggota keluarga, antar ayah, ibu, anak-anak itu adalah penuh kasih. Kalau dengan adanya penuh kasih, semua beban-beban dalam keluarga itu akan nggak terasa karena kita melakukan segala sesuatunya itu dengan tulus, penuh kasih, bukan karena kewajiban. Makanya dari sini kita akan belajar juga melalui pertemuan APP ini, bagaimana kita belajar dari Injil yang akan dibaca, yaitu dari perkawinan di Kana, bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus ya. Nah, ini ada video perkawinan di Kana, bisa kita lihat. 2 hari kemudian, ada pesta pernikahan di kota Kana di Galilea. Ibu Yesus ada di sana. Sementara Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Ketika anggur sudah habis, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." "Ibu, jangan menyuruhku melakukannya, karena belum waktunya." Lakukan yang dikatakannya. Untuk keperluan pembasuhan menurut adat Yahudi, di situ ada 6 tempayan yang sudah disediakan. Masing-masing tempayan bisa memuat kira-kira 100 liter air. Isi semuanya dengan air. Mereka mengisinya sampai penuh. Ambillah sedikit air dan bawalah pada pemimpin pesta. Mereka membawakannya air itu, yang sudah berubah menjadi anggur, dan ia mencicipinya. Dia tidak tahu dari mana asal anggur itu, tapi tentunya para pelayan yang membawa air itu mengetahuinya. Maka ia mendekati mempelai pria. Biasanya orang menghidangkan anggur terbaik dulu,
Jika para tamu sudah puas minum, baru dihidangkan anggur biasa. Tapi kau menyimpan anggur terbaik sampai sekarang. Itulah keajaiban pertama yang dilakukan Yesus di Kana di Galilea. Dengan itu dia menunjukkan keagungannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus, ibunya, saudara-saudaranya dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum dan tinggal di sana beberapa hari. Ya mungkin Ibu Meti boleh bantu untuk membacakan ini ya, Injil dari Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Ini yang ada di sini ya Pak ya? Atau ya. Itu sudah lengkap loh? Kenapa? Itu sudah lengkap ya? Sudah lengkap. Oke. Bacaan diambil dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi kita untuk bahan refleksi dari Injil Yohanes tadi, kita berusaha untuk kontemplasi dan mengidentifikasi diri kita. Jadi apa makna yang dapat kita tarik dari peristiwa mukjizat di Kana ini? Yang kedua, jika saya ada dalam kisah itu, kira-kira saya memilih menjadi tokoh siapa? Dan mengapa kita memilih jadi tokoh itu? Kalau kita lihat di cerita tadi kan banyak sekali yang ada di situ. Ada Yesus, ada Ibu Maria, ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada murid-muridnya Yesus, kemudian ada tamu-tamu undangan, kemudian juga ada pelayan-pelayan. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sukanya itu menjadi tokoh yang seperti apa? Nah, kalau dalam di Yahudi itu, dalam suatu perkawinan, anggur itu kan merupakan lambang sukacita dalam perkawinan itu. Jadi kalau sampai itu habis, wah itu akan jadi
masalah yang besar bagi yang mengundang. Kemudian kalau dalam saat itu, kalau dalam pesta seperti itu, undangan itu bisa datang hari pertama dan bisa nginep sampai beberapa hari. Makanya seperti yang ada kisah di Kana ini, karena undangannya yang datang terlalu banyak dan mungkin menginapnya tidak sesuai dengan prediksi, maka anggurnya sampai habis. Mungkin ada yang mau sharing dari pendalaman kitab suci ini. Memilih tokoh siapa, apa dan makna apa secara masing-masing. Ada yang mau memulai sharingnya? Mungkin ada yang tertarik untuk seperti Yesus, atau tertarik untuk seperti Maria, atau tertarik untuk sebagai mempelainya. Mungkin bisa di-sharingkan kenapa, apakah itu sesuai dengan kehidupan pribadi kita, atau apa alasannya. Ayo Ina. Mungkin dari siapa yang mulai? Kalau saya lebih sebagai pelayan ya, karena saya senang melayani, membuat orang senang, gitu, bukan memenuhi apa yang mereka perlukan. Makanya saya senang sekarang ini saya jadi prodiakon pembawa SMK, itu saya senang sekali karena saya bisa memenuhi orang yang memerlukan SMK. Ya. Gitu. Mungkin dalam kehidupan orang kan punya role masing-masing ya. Kebetulan saya itulah yang passion saya itu suka melayani. Ya. Mungkin ada Pak Rohadi mungkin. Pak Rohadi lebih role-nya suka yang apa? Dalam kehidupan, apakah lebih suka menjadi Yesus yang membuat mukjizat atau jadi murid-murid Yesus, atau kalau saya suka jadi seperti Bunda Maria karena peka dengan keadaan orang lain, orang yang sangat membutuhkan dan ingin menolong selalu. Bagaimanapun caranya, selalu peka terhadap keadaan. Saya selalu ingin sekali mencontoh seperti Bunda Maria. Iya. Halo Pak Rudito. Saya sama, karena dengan mengetahui kekurangan mengutarakan kepada Yesus untuk mendapat pertolongan. Saya kira begitu. Mungkin Bukaya? Kepengennya seperti kayak Bunda, mau melayani, mau jadi contoh seperti Bunda Maria. Kalau Bunda Maria sendiri, Bunda Maria ikut hadir di sini. Nah, ayo Bunda. Kalau saya sebagai role Bunda Maria juga sering kita kurang percaya ya pada waktu pelayan disuruh mengisi air, kita kayak ragu tapi minta. Dari situ saya mengambil hikmah atau kesimpulan bahwa
kita tuh harus percaya penuh seperti Bunda Maria. Selalu dia begitu percaya kepada Yesus anaknya. Itu aja. Ya. Bu Ina. Kalau saya sih lebih banyak ke Bunda Maria juga, dalam arti gini, dia mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh pemilik penyelenggara pesta. Kemudian dia mempunyai keberanian juga untuk meminta tolong kepada anaknya, dalam hal ini Tuhan Yesus, supaya dia bisa menolong pemilik pesta, penyelenggara pesta itu. Jadi juga kalau saya melihat di situ dia berani untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk mohon pertolongannya juga. Jadi selain dia peduli kepada masalah yang dihadapi, dan dia juga menjadi perantara kita untuk datang kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus mau memberikan pertolongan orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau ini apa dirangkum ini kan dalam pesta ini kan seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya dalam kehidupan keluarga yang kita harapkan kan selalu penuh sukacita ya. Penuh sukacita selalu. Tapi kadang-kadang kan halangan, tantangan itu tidak selalu dapat kita atasi. Sehingga sukacita tetap ada selalu dalam keluarga kita. Maka belajar dari perkawinan di Kana ini, kalau kita selalu menghadirkan Bunda Maria dan Yesus dalam keluarga kita, maka bila kita mendapat kesulitan, memperoleh tantangan, sehingga sukacita dalam keluarga kita itu ada kemungkinan hilang, itu Bunda Maria akan menolong kita. Dan Yesus pasti juga akan menolong kita. Asal kita juga selalu menghadirkan Yesus dan Bunda Maria dalam kehidupan keluarga kita. Di sisi lain, kita juga dapat menerapkan teladan yang dilakukan oleh Yesus dan Bunda Maria ini dalam kehidupan kita berkeluarga. Kalau kita melihat keluarga kita ada yang kesulitan dan dia perlu pertolongan, meskipun tidak diminta karena berdasarkan kasih dalam keluarga kita dan kitanya sudah belajar untuk lebih peka, berbela rasa, maka kita sewajibnya untuk menolong dalam keluarga kita. Kemudian kalau misalnya kita sendiri tidak ada potensi dalam menolong itu, kita juga bisa melakukan pemikiran dan minta tolong orang lain untuk dapat menolongnya. Mungkin jadi itu peran-peran yang dapat kita pelajari dari perkawinan di Kana ini. Banyak peran yang harus bisa kita jalankan dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam sesi pertama ini terutama kita terapkan dalam keluarga. Dan harus dilakukan dengan komunikasi yang baik. Meskipun tadi kelihatannya waktu Bunda Maria minta tolong kepada Yesus dan sepertinya akan ditolak, tetapi Bunda Maria tetap dengan rendah, dengan sabarnya bicara dengan pelayannya bahwa kerjakanlah apa yang dia minta. Artinya dia tetap percaya bahwa itu akan tetap dikerjakan. Mungkin ada yang lain lagi, mungkin dari Jeffrey atau Pak Inti mau menambahin perannya yang menurut cocok untuk praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada Pak Jos. Malam Pak Jos. Pak Jos. Menyapa Pak Jos, shalom. Jos, Halo.
Gimana Pak Jos? Saya memilih peran Tuhan Yesus. Karena peran Tuhan Yesus itu sudah berkata sama kok hilang. Ya Pak, Kurang, Pak Jos. Mungkin apa ya? Mungkin apa baru teleponnya. Udah. Ambilkan tas Bapak di mobil. Udah jelas. Ya. Sudah jelas ya. Jelas ya. Jelas. Itu Pak. Tadi kesini kok hilang. Udah normal lagi sih di sini. Jelas Pak Jos. Nah, udah jelas, sudah. Jelas sudah. Pak Jeffrey, terima kasih. Nah, begini Pak Ji, menurut kami ini Tuhan Yesus ini kan sudah menyampaikan bahwa dia itu belum saatnya untuk memberikan mukjizat ya. Itu. Tapi bukan karena yang minta Bunda Maria ibunya dengan kasih itu dia itu tidak tega kalau acara itu gagal gitu. Makanya dia memutuskan ya dengan kasih. Sayang ke orang tua itu untuk disaksikan. Jadi itu ada kasih sayang Pak, kasih sayang. Dia membayangkan kalau Bunda Maria itu tidak dibantu, bagaimana? Jadi ya, kasih sayang tetap nomor satu sampai Tuhan Yesus itu hilang lagi. Berusaha mengusir air jadi anggur. Jelas nggak Pak? Cara Pak? Jelas. Kebetulan saya pernah ya istilahnya pernikahan di sana itu saya ikutin. Cuman masalahnya itu tadi lihat di foto dokumentasinya kok lebar ya. Padahal gerejanya itu sempit. Gereja itu sempit. Mungkin dari Samara itu separuhnya itu. Separuhnya. Tapi kok tadi kok luas ya. Gitu. Halo? Iya. Nah, kelihatan Pak Bi? Ya. Untuk penyampaiannya begitu Pak, masalahnya. Ya, jadi ada pelajaran juga yang dapat kita pelajari di sini bahwa kasih sayang, kasih itu sangat besar kuasanya, jadi bisa menggerakkan apa aja ya. Mungkin ada yang lain lagi, siapa? Jeffrey mau nambahin atau Pak Inti lagi nyetir ya? Bapak udah nyampe rumah, lagi buka laptop. Cepet ya Pak Indi udah sampai. Cepat ya, Cilandak. Cepet banget. Iya, warung buncit tadi. Warung buncit. Pak Indi ngebut nih ya. Iya. Terus siapa yang mau menambahkan dulu? Mungkin bisa karena yang di masing-masing orang tentang partaan firman itu kan bisa lain-lain ya. Mungkin dengan sharing kita jadi bisa lebih lengkap. Sekarang nggak kekurangan anggur Pak Di. Kenapa? Kalau sekarang nggak mungkin kekurangan anggur karena di depan gereja Kana itu tempat orang jual anggur banyak sekali. Iya. Tapi sukacita di keluarga kita yang mirip dengan anggur itu kadang-kadang bisa hilang. Makanya kita pengen belajar ini dari pengalaman perkawinan di Kana.
agar sukacita di keluarga kita itu tetap ada terus. Kalau nggak ada yang mau menambahkan, kita ke slide berikutnya aja. Ya, kita nanti akan melihat ini video pendek, film kehidupan, yang biasanya merupakan kejadian kita dalam kejadian kita sehari-hari. Mungkin bisa juga bahan refleksi kita. Kita pasang aja videonya. Kita tonton sebentar videonya. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Play, c'est ça. How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. It's easy to forget. But it's even harder not to love. Ma. Apa? Hai, Sepan. Aku lagi ibadah sebenarnya. Putus ya. Selesai. Jadi kalau kita sudah lihat film tadi, kemudian kita berusaha untuk merefleksi isi cerita film itu. Pertama, bagaimana digambarkan sikap orang tua atau ayah terhadap anaknya. Yang kemudian sebaliknya, bagaimana sikap anak
terhadap orang tuanya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana situasi keluargaku saat ini, apakah tercipta suasana yang hangat? Yang kedua, apakah yang dapat saya lakukan untuk membangun keluarga yang bahagia? Mungkin refleksi dulu dalam film ini, mungkin ada kemudian dalam kehidupan kita, ada yang mau sharing kan? Kehidupan ini kan kelihatan sekali bahwa sang ayah itu mudah sekali memaafkan kesalahan-kesalahan dari anaknya. Sedangkan kalau dari pihak anak ini kan, meskipun ayahnya dulunya cinta sekali sama dia, tapi dengan perkataan sedikit yang menyinggung, bisa menyebabkan marah, bisa menyebabkan melupakan kasih sayang yang selama ini diberikan oleh orang tuanya. Tapi meskipun demikian, si orang tua kan saat anaknya tetap mengalami kecelakaan, mengalami musibah yang cedera, tetap ditolong oleh sang ayah. Mungkin ada yang mau sharing untuk model kehidupan yang ada seperti ini, atau gimana sih supaya kita bisa mengatasi emosi. Kadang-kadang kita juga kesulitan kalau anak kita itu tahu-tahu kita tegur dan marahnya luar biasa, kita nggak bisa kembali seperti yang dilakukan oleh di dalam film ini, peran sang ayah itu. Mungkin ada yang bisa di-sharingkan gitu. Jadi itu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada pengalaman serupa atau pengalaman yang mirip? Mungkin tiap keluarga kan punya punya seni, punya cara untuk menjaga sukacitanya dalam keluarga. Begini Pak Dwi. Ya, Pak. Halo. Iya, Pak. Dengar ya? Dengar, masuk. Iya. Menurut saya, orang tua itu selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yeah. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar kalau kadang-kadang itu bisa menyakitin anaknya, atau ya itu memang yang kita nggak bisa terlalu sempurna, sehingga pada suatu saat misalnya kita punya beberapa anak, kita merasa anak yang satu ini perlu perhatian. Ya, waktu kita memperhatikan yang satu mungkin merasa iri tapi nggak ngomong gitu. Jadi ya setahunya ya setelah sudah besar begitu, kita ngobrol-ngobrol, ternyata oh begitu, dia ternyata waktu itu dia tersinggung atau merasa iri dengan perlakuan pada salah satu anak yang kita anggap perlu perhatian khusus. Saya kira begitu. Ya. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik, tapi kita tidak sadar kalau itu bisa menyinggung pada anak. Ya. Gitu. Contoh yang sering dialami ya di semua keluarga. Mungkin kalau yang lain, mungkin Jeffrey dari sisi anak ini. Gimana, Jeff? Bisa sharing, apakah suka merasa diperlakukannya gimana? Apakah komunikasikan dengan baik dengan orang tua atau gimana? Kalau ada seperti
perasaan bahwa oh saya kok tidak diperlakukan sama dengan adik lain, kakak yang Mungkin mumpung papamu nggak ada. nah Mumpung papa nggak ada Jeff. enggak. Ini kan apa ya, supaya kita bisa belajar bersama. Orang tua juga tahu, dari segi anak juga. Kadang-kadang hanya masalah sedikit saja bisa, kalau nggak dikomunikasikan dengan baik bisa. Iya, kalau dari aku sih dulu, kalau pas awal-awal punya adik itu kadang-kadang bisa apa ya, kadang-kadang ya, maksudnya bisa ada rasa cemburu yang besar gitu. Nah itu saya waktu itu tidak paham kalau misalnya memang perlu adik saya misalnya perlu perhatian lebih gitu pada saat itu. Nah, itu makanya pada saat itu saya sampai berusaha nggak mau bicara, nggak mau main gitu. Karena aku pikir kok lebih sayang sama adik gitu daripada sama saya gitu. Jadi setelah sudah besar ya baru kemudian paham gitu kalau memang pada waktu itu adik itu perlu perhatian yang lebih gitu. Karena waktu di sekolahnya kan belajarnya kan susah gitu kan. Nah, kan aku kan udah waktu itu kondisinya SD mau masuk SMP gitu. Jadi rasanya kayak kalau dari akunya kan loh kan aku juga mau ujian gitu kan. Rasanya kan kayak butuh perhatian juga gitu loh. Jadi tapi akhirnya ujung-ujungnya ya sekarang udah mulai paham pada saat itu memang adik sih perlu perhatian gitu. Memang kecemburuan antara saudara ya kalau misalnya diberi perhatian lebih itu memang ada. Ya. Tapi ya itu kembali lagi ke anak-anaknya juga sih. Dia bisa menerima hal tersebut atau tidak. Kalau biasanya kalau merasa begitu dikomunikasikan atau diterima aja di apa ya? Simpen. Waktu itu saya ya mendem aja, maksudnya ya ada sebel, ada gimana gitu kan. Sampai sekarang sih udah mulai mengerti alasannya kenapa. Gitu. Tapi nah sekarang justru yang membuat kesel itu hal-hal yang lain yang dari itu. Kalau yang masalah sama cemburu sama adik udah kadang kalau kesalahan itu bisa keluar di hal yang lain gitu. Oke. Terima kasih, Chef. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang lain? Jeffrey. Jeff. Ya. Pernah nggak Papa ngomong gini, kamu itu dulu kecil saya besarin, sekarang besar mau nggak saya kecilin lagi? Mana tuh saking emosinya kan Pak Jimmy. Pernah ngomong gitu nggak? Enggak sih. Alhamdulillah. Oke. Ya. Yang lain ada yang... Pak Jimmy. Pak Inti ada Pak Jimmy di sebelahnya. Pak Jimmy nggak ada? Ada di sebelahnya, lihat mesem-mesem. Bukannya mau ini cerita? Mungkin memang benar katanya Pak Rudito. Saya punya anak tiga-tiganya ya mungkin masing-masing pribadinya beda-beda. Ya enggak? Kita juga harus bisa nerima. Mungkin semua orang tua artinya semua kayaknya sebenarnya cinta sama anak semua sama. Tapi mungkin benar menurut Pak Rudito kayaknya mungkin saya lebih perhatian untuk yang kecil. Mungkin rata-rata sih
anak-anak saya sih kebetulan terbuka ya. Mungkin kalau yang paling gede agak sedikit, Evan agak tertutup. Cuman ya ini yang terbuka banget ya, Edwin. Kalau ada apa-apa sampai pacaran pun cerita. Ya, kita sebagai orang tua ya senang. Evan juga kadang kalau terbuka. Memang benar antara anak dan orang tua perlu keterbukaan. Ya, tapi kan sifat nggak bisa dipaksa ya Pak Dwi. Ya nggak? Iya. Kalau dia mau cerita, ya kita sebagai orang tua mendengarkan. Ya kita sih berharap anak-anak kita semua ya jangan ada sampai ada luka batin, itu yang jangan sampai ya Pak. Ya. Kita lihat kayaknya di lingkungan kita ya puji Tuhan anak-anaknya semua baik-baik. Ya. Semoga ya kita juga jadi orang tua yang baik ya Pak Dwi. Ya, itulah harapan kita ya Pak Vito. Iya. 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 Makanya kita ya, Pak. sharing-sharing ini untuk supaya tetap bisa mempertahankan jadi yang baik selalu. Tapi untuk ini ya, memang saling menguatkan, saling berbagi. Jadi anak itu kan banyak-banyak hal-hal di dunia ini yang apa ya, yang given ya, yang nggak bisa kita pilih gitu. Seperti anak nggak bisa milih orang tuanya itu yang mana, nggak bisa ya. Betul. Given ya gitu. Jadi ya harus terima orang tuanya begitu ya. Kita harus terima dan kita harus pahami. Sama juga dengan orang tua diberi anak itu ya given. Kita nggak bisa pilih-pilih anak. Jadi kita juga harus menerima anak itu ya apa adanya. Dengan kita menerima seperti apa adanya dengan penuh kasih dan dikomunikasikan dengan baik, ya itu akan semuanya semoga bisa penuh sukacita keluarga kita. Sama dengan kakak, adik, itu juga given, sudah seperti itu. Kita nggak bisa milih kakak kandung kita seperti apa, ini adik kandung kita seperti apa, yang nggak bisa kita pilih-pilih. Nggak kayak teman. Kalau teman kita bisa pilih-pilih. Ini kan nggak bisa kita pilih-pilih. Nah, kalau nggak ada yang mau menambahkan, kita bisa lanjut ke slide berikutnya, Jeff. Ini ada ya. Nah, ini juga kita kalau kita lihat nih ada juga kisah dari keluarga yang di sekitar kita sendiri. Bisa kita jadiin panutan juga. Kisah dari Pak Parpatno ini jadi badut keliling yang karena pandemi dia itu di PHK sehingga nggak dapat kerjaan. Tapi karena anaknya itu sayang sekali dengan Pak Parpatno sehingga anaknya ini mau menemani terus untuk jadi badut keliling. Ini suatu contoh kehidupan keluarga yang mau saling support antara orang tua dan anak. Nah, mungkin kalau contoh dari keluarga lain yang barusan viral, pelik motor itu justru ayah dan anaknya berantem sampai masuk ke kepolisian. Mungkin slide berikutnya aja. Nah, ini udah kita sharingkan tadi ya, kehidupanku, kehidupan kita, bagaimana kita hidup berkeluarga, bagaimana kita kadang juga dapat menimbulkan iri, dapat menimbulkan salah komunikasi antara kakak adik, antara anak dan orang tua. Sudah kita lengkapi, mungkin kalau ada yang lain, Bapak Ibu yang mau berbagi, boleh juga kita tunggu. Ada yang mau berbagi? Kalau nggak ada, kita Pak Inti sharing, Pak Inti. Sharing, Pak Inti. Boleh, Pak Inti. Pak Inti banyak pengalaman nih. Aduh. Apa ya? Sharing ini, Pak Inti. Apa? Ya, kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa menerapkan kehidupan kita yang penuh sukacita dalam keluarga. Kalau ada masalah, gimana cara handle-nya? Ada istilah Pak ya,
ada istilahnya itu apa? Istilahnya it will be solved by the time. Kadang-kadang ada yang begitu, kadang-kadang waktu yang akan memecahkannya. Tapi saya terus terang nggak sabar. Saya lebih suka kalau ada masalah tuh diungkapkan. Cuman memang apa yang kita ingin, seperti kata Pak Rudito tadi, kita memang ingin yang terbaik buat anak, tapi kadang-kadang nggak compatible, nggak cocok itu dengan zamannya gitu ya. Kayak dulu misalnya kita kan kegiatan banyak di luar, outdoor, olahraga lah segala macam. Sekarang anak-anak sibuk dengan gadget, ya sibuk dengan handphone, dengan laptop. Jadi ya kadang kita ngomong, kamu kok nggak olahraga, nggak apa, sibuk aja main HP. Kita kadang-kadang ya itu sulit memang, tapi ya kadang kita harus maklumi memang ini zamannya. Sehingga kadang ya lebih, saya terus terang kalau udah begini, ya saya cuma menghimbau coba kita keep it balance ya, antara main game, main komputer, nonton, dan juga kegiatan outdoor. Cuman ya masih lebih banyak indoornya sih kalau anak-anak saya, kalau masa-masa sekolah dulu. Jadi susah memang untuk membandingkan antara kita sekarang, apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita merefleksi ke kita dulu waktu kecil. Kok dulu kita begini ya, bisa ya, kok sekarang enggak. Tapi ya memang pada saat kita kecil, kita nggak punya fasilitas, nggak punya gadget, nggak punya apa-apa. Kita bisa berkegiatan di luar. Dulu kita sering main dengan tetangga di kampung. Sekarang anak-anak kita mana ada yang main dengan tetangga, ya kan, Jeff ya? Jadi ya kadang terus terang saya akhirnya lebih memaklumi saya sendiri. Mungkin itu salah juga ya. Itu mungkin salah. Karena saya kadang-kadang saya harus apa istilahnya? Istilahnya apa ya? Bukan komitmen. Apa sih istilahnya? Compliant dengan saya sendiri gitu. Itu yang sering saya alami. Jadi kadang-kadang terus setelah, tapi at least kita udah menyampaikan lah keinginan kita terhadap keinginan kita kepada anak kita yang kita anggap itu yang terbaik. Cuman kadang-kadang mereka menanggapinya beda. Jadi well, that's it. Kadang saya membiarkan itu berlalu gitu aja Pak. Istilahnya go with the flow. Kadang seperti itu. Pengalaman Bukaya. Tapi saya setuju Bukaya yang tadi breakfast tuh harus sama-sama ya. Meja ya. Iya, tapi kadang kan kita berangkat. Kayak Marcel tuh berangkatnya kadang jam 6:30. Apalagi dulu saya waktu sering ke Bitung ya jam 5. Tapi yang terjadi sekarang makan malam bisa bareng kalau makan di luar. Nah itu kalau di rumah nanti dulu belum apa, nah gitu. Karena at least kamu duduk makan bareng. At least walaupun nggak makan atau belum lapar. Terus terang nggak terlalu mudah. Masih belum mudah. Yang saya alami. Mungkin kok ini mau sharing sesuatu. Manggut tuh. Oh iya. Wendy, Cemiang. Oh Pak Andy, ya ini loh, sharing. Loh bisu. Bisu Wendy. Unmute. Ya kalau nggak ada yang apa? Baru datang Pak Endi. Ya bisa sharing di shot berikutnya. Ada Gerwin. Apa? Pak Endi. Ya. Ada Pak Endi. Belum ada topiknya antara ya. Oh. Pak Endi sombong Bagi-bagi cerita dong. Nah, kita share screen berikutnya, Jeff.
Apa udah mijit ya, Pak? Jadi kita kalau kita bisa kumpulkan dari pesan moral yang kita bisa tarik dari bahan-bahan hasil diskusi kita tadi, mungkin ya memang di tiap-tiap keluarga selalu ada permasalahannya sendiri-sendiri. Tapi kita akan selalu berusaha mengatasi permasalahan-permasalahan itu melalui komunikasi yang baik dan dengan penuh kasih antara satu dengan yang lain, sehingga dapat dijalin persaudaraan dalam keluarga yang baik. Atau mungkin ada pesan moral yang diperoleh dari Bapak Ibu yang dapat di-sharingkan juga dengan kita. Kalau saya ngelihatnya sih gini sih, saya memang nggak punya keluarga ya, maksudnya saya sendiri. Cuman kalau saya ngelihat dari pengalaman teman atau saudara gitu ya, itu memang keluarga itu harus dimulainya sejak dari anak-anak itu kecil, gitu loh. Karena kalau kita sudah besar, anak-anaknya sudah besar, kita baru mau start membangun suatu komunikasi yang bagus. Itu kalau nggak dimulai dari awal itu akan susah. Jadi memang intinya sih harus dimulai dari awal, dan itu memang harus diperjuangkan. Jadi orang tua sendiri juga mesti melihat bahwa itu satu kebutuhan gitu loh. Jadi nggak bisa nanti aja deh kalau udah ini, karena kalau sudah dewasa itu akan susah sekali. Kalau tadi saya ngelihat dua gambar itu kan, yang satu keluarga yang ada orang tua, yang satu keluarga yang masih anak-anaknya kecil. Di situ lebih happy kan, karena memang anak-anaknya masih dalam tanda kutip dia masih membutuhkan orang tuanya kan, belum inilah. Jadi bisa dibangun, maksudnya happiness itu lebih gampang kelihatannya gitu daripada di keluarga yang anak-anaknya mungkin udah besar, udah bekerja. Jadi tapi kalau dari dasarnya dari kecil itu dia dididik bahwa keluarga itu adalah pokoknya lah, dalam arti bahwa semua itu muasal dari keluarga. Itu secara tidak sadar nanti kalau dia nanti mempunyai keluarga sendiri, dia akan melakukan hal yang sama gitu. Tapi kalau yang keluarganya berantakan, biasanya juga anak itu bisa ngikutin pola yang dia lihat dari kecil kan, karena apa yang dia lihat dari kecil itu kan tertanam di bawah sadarnya dia. Ya jadi sih ya itu sih bahwa semua itu harus, intinya semua harus diperjuangkan. Jadi nggak bisa cuma anak juga, nggak bisa cuma orang tua. Jadi semua anggota keluarga itu harus satu goalnya satu, bahwa dia harus bersatu, dalam arti itu satu kebutuhan lah gitu. Bisa dibayangkan yang banyak orang cerita juga sekarang di masa pandemi ini, kalau keluarganya biasanya cuek-cuekan, sekarang harus gabrukan tiap hari, itu juga jadi masalah kan. Sering dengar ceritanya seperti itu kan. Iya. Tapi saya pernah ngobrol ini dengan Bu Meti ya. Bu Meti cuman nasihatnya, sarannya bawa dalam doa. Ya itu. Bu ya. Betul sekali. Iya. Bisa pasti ngontrol tambahannya itu harus dalam Itu doa. ujungnya ya. Dalam doa supaya yang bermasalah mendapat berkat yang lebih dari yang nggak bermasalah. Kalau ini kalau kami lakukan, karena kami kan sudah anak-anak udah dewasa, udah berumah tangga, jadi kami selalu punya komunikasi, punya WA dari grup keluarga kami, selalu menyapa, selalu menanyakan keadaannya. Lantas mereka juga bisa menyapa kita. Jadi kasih sayang itu tersambung terus sampai kami tua ini.
Jadi merasa happy gitu. Walaupun kami berdua, tapi kami tetap kayak ada anak-anak seperti dahulu karena kami bisa berkomunikasi. Itulah yang kami lakukan sepanjang hidup kami. Makasih. Ya. Memang komunikasi ya yang punya peran yang sangat penting dalam kehidupan dengan siapapun. Kalau komunikasinya terputus ya akan susah untuk dapat berhubungan dengan baik. Mungkin kita lanjut. Share slide berikutnya. Nah, ini kita kan selalu kita berusaha untuk mentransformasikan menjadi lebih baik untuk besoknya. Dari sini kita mau belajar untuk membuat kayak brain mapping gitu, transformasi diriku untuk keluarga. Ada beberapa pokok-pokok yang bisa menjadi arahan itu. Pertama, sikap komunikasi kita dalam keluarga. Mungkin bisa kita refleksikan apakah kita sudah bersikap bagus di dalam keluarga, mungkin apakah kita kalau sebagai orang tua kita itu mengkomunikasikan selalu dalam bentuk diskusi atau selalu dalam bentuk hanya sebagai direction atau gimana. Pokoknya kita bisa evaluasi kehidupan dan apa yang akan kita inginkan sebenarnya. Kemudian kita juga dapat mulai mengingat-ingat apa toh yang sudah saya berikan untuk keluarga dan apa yang dapat saya berikan kemudian untuk keluarga. Mungkin bisa kita list, kita jadikan catatan untuk kita ke depannya. Kemudian kita juga mungkin tahu dari kehidupan kita yang lama, kita pasti sadar ada sikap-sikap tertentu dari kita yang tidak baik, tapi kadang-kadang ya kita udah tahu, tapi kita ulangi terus. Mungkin gampang marah, gampang tersinggung, malas, tidak bisa memperhatikan, atau banyak lah. Ya, sebenarnya kita juga udah tahu, tapi kita susah untuk menghilangkan 100%. Jadi kita mungkin bisa juga kita list, kemudian kita juga bisa list juga pengalaman-pengalaman yang paling indah dalam keluarga kita. Jadi kalau kita list pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dalam keluarga kita, salah satu cara untuk bagaimana kita bisa mempererat kehidupan keluarga. Nah, yang terakhir itu apa sih sebenarnya harapan saya dalam keluarga? Itu juga perlu kita pikir ulang, meskipun kita mungkin sudah punya, mungkin kita bisa pikir ulang untuk perbaikan ke depannya. Nah, yang berikutnya, ini adalah internalisasi masing-masing dalam diri kita sendiri yang akan menjadi langkah-langkah yang akan kita jalankan setelah pertemuan ini. Pertama, kita melihat hal-hal baik yang sudah saya miliki. Keluarga. Kemudian hal yang harus saya hindari dalam keluarga. Kemudian hal yang ingin saya perbaiki dalam keluarga. Kemudian hal yang ingin keluargaku lakukan agar dapat menjadi berkat bagi sesama. Nah, mungkin kita dalam kesempatan ini kita bisa melakukan refleksi agar kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang ingin kita tekankan. Jadi semoga hasil refleksi kita ini tidak hanya berhenti sebagai hasil refleksi, dapat kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain?
Sebelum, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa penutup. Ada Bapak Ibu yang mau mungkin mau diceritakan pengalamannya atau apanya? Ya, kalau sudah diceritakan semua, kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa penutup. Kita doakan bersama-sama. Ya Tuhan, berkatilah kami untuk dapat mengembangkan kasih dan pengharapan dalam keluarga kami. Semoga dalam pandemi kami sekeluarga senantiasa diberikan rahmat kesehatan, kerukunan, cita untuk semakin mengasihi, terlibat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Terus ya, kita tutup dengan lagu penutup, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Besar sekali, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, saling mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, menjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Amin. Sudah. Ini yang lain. Dia nggak ada slide itu ya, Jen. Ini nggak usah nih slide apa? Yang terakhir, pengutusan. Ini nggak usah, Jen. Pas. Oh ya, ya itu udah terakhir. Waktunya sama. Ya. Slide pengutusan. Oh. Yang mana tuh, Pak? Yang penutup ya, Pak? Gimana, Pak? Dia mau naik, Pak? Ya, terakhir nggak ada ya? Habis ini terakhir ya ini. Hah? Habis yang ini lagu terakhir yang ini.
Santo Yusuf yang menjaga. Terus ini. Ada satu lagi yang kelewat berarti ya, kita bacain nanti. Putus ada berkat dan pengutusan. Aku bacain aja ya. Ya. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sudah selesai pertemuan APP kita yang pertama. Semoga kita bisa refleksi kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Bu Kaya ada yang mau disampaikan pengumuman atau apa? Cuma kayak mau ngasih tahu nih ada ini